Hmm, ya, ya. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, sudah bergabung nih ada bersama-sama dengan kita saat malam hari ini, atau teman-teman yang akan menyusul bergabung dalam pembelajaran kita saat malam hari ini. Sebelum kita mulai pembahasan kita akan mulai dengan doa. Saya minta tolong Niar yang berdoa ya Niar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan di malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau kembali bersama-sama dengan saudara seiman kami boleh ya Tuhan Yesus mengawali Bible study kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala privilege yang Engkau berikan ya Tuhan, kami boleh tetap belajar kebenaran firman-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami, kesempatan kami ya Tuhan. Untuk itu berikanlah kami hati ya Tuhan Yesus yang rindu ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah hati kami boleh ya Tuhan Yesus melihat, merasakan ya Tuhan Yesus kebaikan-Mu dalam hidup kami melalui firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang lembutkan hati kami yang keras ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menerima, kami bisa belajar lebih lagi ya Tuhan Yesus akan firman-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa, Tuhan yang tuntun Bung Semi ya Tuhan dalam memberikan pelajaran di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi perkataan-Mu, Tuhan boleh ya Tuhan Yesus sempurnakan dalam hati dan terlebih dalam mulut Bung Semi, semua bisa ya Tuhan Yesus uh, bisa terus kami terima ya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu teman-teman kami juga boleh ya Tuhan bergabung di malam hari ini. Tuhan yang jamah hati kami semua untuk boleh belajar bersama-sama ya Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya ya Tuhan Yesus, segala anak-anak-Mu yang mau mendengarkan YouTube nanti, Tuhan yang tuntun mereka ya Tuhan untuk boleh lebih lagi ya Tuhan Yesus, terberkati untuk lebih ya Tuhan Yesus menerima kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus yang mengubahkan hati dan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan Bible study di malam hari ini dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Niar. Selamat malam. Kita akan bahas malam ini 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Tapi kita akan saya akan bacakan dulu ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah orang, demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, aku menjadi di bawah hukum Taurat, tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali belajar firman Tuhan. Kita mulai dengan kembali melihat sekilas daftar isi. Kita rindu malam hari ini pembelajaran firman Tuhan lebih dan lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Kita akan melihat di saat malam hari ini bagaimana
kuasa Injil itu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup Paulus. Kita sudah baca tadi. Yang tidak pernah muncul di hati pikiran Paulus, yang tidak pernah ia lihat atau dengar, Injil kerjakan dalam hidup Rasul Paulus. Kita bisa sandingkan dengan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Juga kita bisa hubungkan dengan tulisan Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 20. Paulus tegaskan bahwa ia hidup, tetapi bukan ia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Hidup Paulus yang ia hidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Paulus dan yang telah menyerahkan dirinya untuk Paulus. Kita akan melihat lewat tulisan Paulus bagaimana Injil bekerja luar biasa dalam hidup Rasul Paulus. Kiranya pembelajaran malam hari ini mendorong kita juga untuk rindu kuasa yang sama, kuasa yang dahsyat dari Injil itu juga bekerja di hidup kita, sehingga mengerjakan perkara-perkara dahsyat di hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masih di pendahuluan, kita lihat ke buku kita. Paulus mengatakan bahwa aku bebas dari semua orang. Itu kita dapati di ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Untuk mengerti frase ini, kita mau kembali menggunakan metafora atau gambaran perbudakan. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah budak dari Kristus. Karena ia budak dari Kristus, hamba dari Kristus, dibeli oleh Kristus, maka ia bukan budak dari orang lain, dari pihak lain. Satu majikan bisa memiliki banyak budak, tetapi seorang budak tidak mungkin memiliki banyak majikan. Jadi saat Paulus katakan, aku budak Kristus, maka ia bebas terhadap semua orang. Ia bukan budak dari pihak-pihak lain, dari orang lain. Namun kita lihat dalam kebebasan yang tersebut, Paulus katakan bahwa ia memilih dengan sukarela, ia memilih menghambakan diri kepada orang lain. Dan ia melakukannya dengan tujuan supaya membawa sesama orang lain kepada Injil. Ia yang sudah menjadi budak Kristus dan karena itu merdeka dari segala bentuk perbudakan, perbudakan penilaian orang lain, pengakuan orang lain, perbudakan kuasa kegelapan. Ia benar-benar bebas, namun ia memilih untuk menjadi pelayan dengan kasih Kristus. Ia memilih untuk menjadi budak bagi sesama. Kita tahu ini bisa terjadi hanya jika Injil menguasai hidup seseorang. Dalam hal ini hidup Paulus. Kiranya
keteladanan yang Paulus berikan di bagian ini itu bukan hanya bermanfaat bagi jemaat Korintus, tetapi juga bagi kita yang belajar di gereja akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 19. Paulus memperkenalkan apa yang namanya paradoks dari seorang murid Kristus. Paulus menjalani hidup dengan sikap hati yang sepertinya saling bertentangan. Ia bebas, di sisi lain, ia menghambakan diri. Sepertinya bertentangan. Itulah paradoks. Sepertinya bertentangan, namun tidak. Paulus menjadi budak bukan karena keterpaksaan. Bukan dalam keterpaksaan. Ia melakukannya dalam kebebasan. Inilah paradoks kekristenan. Sekali lagi, Paulus sedang memberi contoh paradoks seorang murid Kristus. Paulus bisa sampai kepada kondisi sikap hati sedemikian itu terjadi karena Paulus tidak menganggap kebebasan Kristen sebagai tujuan akhir. Ia sampai kepada pemahaman bahwa kemerdekaan yang Kristus anugerahkan itu memiliki tujuan untuk membawa sesama juga datang kepada Kristus. Jadi tidak pernah tentang kepentingan diri sendiri, tentang kenikmatan menjalani hidup. Paulus memaknai kemerdekaan yang Kristus anugerahkan sebagai alat, bukan tujuan akhir, tapi sebagai alat, sebagai sarana, sebagai alat transportasi menuju tujuan. Tujuannya adalah sesama bisa juga mengenal Injil Kristus. Sesama bisa juga hidupnya dikuasai oleh Injil Kristus. Kita masuk ke contoh-contoh yang Paulus berikan. Kita sudah baca tadi. Bagi orang Yahudi, Paulus menjadi seperti orang Yahudi di ayat 20. Tentu ayat yang cukup membingungkan, mengingat Paulus memang orang Yahudi. Kenapa ia menulis, ia menjadi seperti orang Yahudi? Lewat pernyataan ini, Paulus seperti ingin menegaskan bahwa ia siap dengan senang hati, dengan rela hati, menjalani berbagai aturan orang Yahudi, meskipun ia tidak lagi tunduk kepada adat istiadat orang Yahudi. Namun demi memenangkan jiwa orang Yahudi, ia dengan segala sukarela siap menjalani segala bentuk adat istiadat orang Yahudi. Sunat, kemudian dikatakan koser di sini. Teman-teman bisa melihat artinya di Google. Koser dalam makanan yang diolah bukan hanya bahan mentahnya, tapi bagaimana makanan tersebut diolah, itu semua ada aturannya sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Paulus siap melakukan semua itu saat ia berada bersama dengan orang-orang Yahudi. Implikasinya adalah saat kita belajar hubungkan dengan surat-surat lain, khususnya surat Galatia,
Implikasinya adalah sebenarnya Rasul Paulus tidak mempersalahkan jika orang Yahudi yang menjadi Kristen itu tetap menjalani budayanya. Dari yang kita dapati malam hari ini, tampaknya tidak terlalu masalah. Bukan masalah bagi Paulus jika orang-orang Yahudi tetap dalam budayanya. Namun yang Paulus tentang dengan sangat keras adalah saat orang-orang Yahudi yang jadi Kristen ini memaksakan adat istiadat tersebut kepada orang-orang non-Yahudi. Apalagi dengan mengajarkan bahwa tanpa sunat, tanpa kosher tadi, maka orang-orang non-Yahudi kurang diperkenan oleh Allah dalam nama Yesus Kristus. Hanya saat mengikuti sunat, mengikuti tata cara kosher tadi, seseorang akan benar-benar diperkenan oleh Allah, benar-benar menikmati janji kepada Abraham. Itu yang diajarkan, itu yang ditentang dengan keras sekali oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan, kita belajar malam hari ini sebenarnya nggak masalah. Ya, namun saat kita hubungkan dengan yang menjadi masalah di kota Korintus, di jemaat Korintus, sepertinya memang tidak adil. Bagi orang Yahudi, it's okay untuk jadi Kristen, namun tetap dalam praktek mereka. Namun, terhadap orang-orang yang berasal dari praktek penyembahan berhala kota Korintus, kita dapati nanti Paulus akan melarang orang-orang yang telah menjadi Kristen untuk melanjutkan praktek penyembahan berhala. Sepertinya kurang adil. Kenapa orang-orang Yahudi bisa melanjutkan prakteknya? Kenapa kami orang-orang Korintus tidak boleh melanjutkan praktek kami, praktek agama lama kami? Kenapa orang Yahudi boleh? Kok kami nggak boleh? Kurang lebih seperti itu. Itu bisa menjadi kita coba masuk ke pikiran orang-orang Korintus, bisa menjadi alasan mengapa mereka bisa pede, aku nggak apa-apa makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Bahkan ikut dalam religi atau ritual dari penyembahan berhala tersebut. Itu tampaknya yang menjadi alasan kenapa orang-orang ini melakukan hal tersebut. Karena mereka melihat Paulus pun tidak mempermasalahkan orang-orang Yahudi yang tetap hidup di dalam adat istiadat Yahudi. Ini yang sama-sama kita terus belajar, karena hal-hal ini yang akan terus menjadi masalah dalam gereja. Ada pihak lain yang sepertinya bebas melakukan segala sesuatu, itu menjadi titik serang untuk menjatuhkan orang tersebut. Ini yang kita belajar. Karena kita belajar di sini, Paulus melakukan semua itu ada alasan kuat. Faktor penentu adalah alasan dibalik tindakan Paulus yang sepertinya serba kompromi tersebut. Paulus sepertinya mengedepankan sikap kompromi. Jika Paulus hidup di zaman now, kita bisa nilai juga Paulus akan banyak menerima serangan dari banyak pihak orang Kristen.
Karena itulah motivasi Paulus itu yang menjadi penentu, menjadi pembeda. Dan motivasi seseorang itu tentu hanya orang tersebut dan Allah yang bisa menghakimi. Ini mengajari kita untuk tidak mudah menghakimi. Puji Tuhan. Kita lanjut. Ada beberapa poin yang harus kita selesaikan sebelum diskusi. Ayat 21. Dengan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus pun berkata, aku menjadi orang-orang yang seperti tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi, perilaku mendua atau kompromi inilah yang menjadi titik terang dari mereka yang memang tidak suka dengan Paulus. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Kita hanya bisa masuk, mengerti, memahami, bisa tertular kuasa Injil dalam hidup Paulus saat kita bisa benar-benar mendalami isi hati Paulus, motivasi Paulus. Kalau kita hanya melihat kulitnya, kita akan bingung dengan sikap Paulus ini. Tampaknya memang inkonsisten ya, nggak konsisten Paulus ini. Tapi saat kita bisa masuk mendalami pemahaman, motivasi Paulus, saya percaya bisa tertular bagaimana kuasa Injil bekerja luar biasa dalam hidup Paulus. Pekerjaan Injil itu bisa menjadi bagian kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus yang sudah mati, tersalib, dan dibangkitkan bagi kita. Bagi orang yang lemah, Paulus siap menjadi seperti orang yang lemah. Ini kita hubungkan nanti dengan 1 Korintus 8 ayat 7. Kemudian nanti di pasal 10 akan diulang oleh Rasul Paulus. Perkataan Paulus menjadi seperti orang yang lemah nggak bisa dilepaskan dari konteks ini. Sekali lagi, perkataan Paulus menjadi seperti orang yang lemah itu nggak bisa dilepaskan dari konteks ini. Bukan menjadi pura-pura atau Paulus ikut berdosa, itu akan menyesatkan bagi kita sama-sama. Kita harus mengerti konteksnya untuk mengerti perkataan Paulus di ayat 22 ini. Oke, kita akhiri dengan ayat 23 sebelum kita diskusi. Aku melakukan semua itu. Melakukan apa? Kompromi tadi. Aku melakukan semua itu. Kompromi tadi. Menjadi seperti orang Yahudi. Menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat. Menjadi seperti orang tidak di bawah hukum Allah. Tidak di bawah hukum Taurat. Menjadi seperti orang yang lemah. Itu ia lakukan. Semua itu ia lakukan demi kabar baik bisa diterima oleh orang-orang yang ia masuki, yang ia bergaul dengan mereka.
Dihubungkan dengan ayat 25, nanti Paulus bicara tentang mahkota abadi. Karena itu diyakini kalau di versi LAI itu menggunakan supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Namun tadi Alkitab mudah dibaca, menerima berkat dari kabar baik itu. Penafsir, para teolog meyakini itu menunjuk kepada mahkota yang abadi, final blessings of the gospel. Mahkota yang akan kita terima dalam kekekalan. Itu yang yang ditunjuk oleh Rasul Paulus di ayat 23 ini. Puji Tuhan, kita diskusi dulu sebelum masuk ke ayat 24 sampai 27. Silakan Ibu Rini. Mungkin ya ada bertanya atau ditambahkan dari pembahasan kita dari ayat 19 sampai 23. Oh, belum Kak, masih mencerna. Oke. Iya, kalau gitu kita lanjut aja. Nanti saya minta Niar baca dari ayat 24 sampai 27 ya. Bisa? Iya Kak, tadi pasal berapa ya? 9 ya? 9. Nah. Pas 24 sampai 27. Oke. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, makasih Niar. Puji Tuhan, kita lanjut. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Kita sudah beberapa kali lihat daftar isi. Pasal 8 sampai pasal 10 itu satu rangkaian. Sebelum Paulus mengakhiri rangkaian argumennya di pasal 10, di akhir pasal 9 ini seperti transisi persiapan untuk kembali ke topik utama tentang makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Di transisi ini, Paulus menggunakan metafora atau gambaran pertandingan atletik Yunani. Pertandingan atletik Yunani, lari dan bertinju. Jadi, dapat kita katakan bahwa Paulus menggunakan gambaran olahraga lari dan tinju untuk menjelaskan apa yang jemaat Korintus perlu lakukan pada kasus makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Dan kata kuncinya di bagian ini adalah penguasaan diri, disiplin. Agar jemaat bisa bersikap bijak mengenai kasus makan daging persembahan berhala di kuil berhala, kuncinya adalah penguasaan diri. Jadi kita masuk ke ayat 24. Saya ingin berbagi tentang pemahaman alegoris
dari 1 Korintus 9 ini, khususnya 24 sampai 27. Saya pribadi sempat bingung dengan ayat ini. Karena kalau kita baca dengan semangat merohanikan ayat demi ayat, kita akan bingung. Mengapa bingung? Karena di ayat 24 dikatakan, hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Jika memahami gambaran atau metafora ini secara rohani, kita akan bingung. Kok cuma satu orang yang dapat hadiah? Di antara semua yang bertanding, apakah sedikit sekali? Apakah hanya satu orang jemaat Korintus yang akan terima hadiah? Itulah mengapa gambaran ini, metafora olahraga atletik ini perlu kita pahami dalam konteks pasal 8 sampai pasal 10. Hanya dengan pemahaman yang demikian, kita bisa mengerti dengan benar maksud Paulus menggunakan gambaran ini. Gambaran ini hanya komplement, bukan masalah utamanya, bukan. Bukan poin utama yang Paulus ingin sampaikan. Gambaran atau metafora ini hanyalah komplement. Contoh ekstrim dari semangat merohanikan segala sesuatu, saya teringat kepada Yohanes 21 ayat 11. Kita sedang memberi contoh bahaya merohanikan atau menjadikan bagian-bagian Alkitab diperlakukan sebagai alegori. Itu bahaya sekali. Jadi serba ngaco. Contohnya ayat ini. Saya pernah diajar ayat ini, angka 153 itu memiliki maksud rohani. Arti rohani. Itulah semangat alegoris. Mengartikan rohani segala sesuatu. Bahkan jumlah ikan yang ditangkap oleh Petrus itu dikatakan punya arti terselubung, arti rohani. Disampaikan bahwa 1 itu angka keesaan Allah itu Esa, 5 itu angka luka Yesus, 3 itu Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Inilah semangat alegoris. Dan gereja kita, aliran Pantekosta, karismatik, dekat sekali dengan praktek semacam ini. Praktek penafsiran semacam ini yang merohanikan segala sesuatu. Kita akan dibuat bingung saat kita kembali menafsirkan 1 Korintus 9 mulai ayat 24. Kita akan bingung. Apalagi saat kita bicara tentang hadiah atau piala, mahkota. Hanya 1 orang yang menang. Kemudian bicara tentang mahkota. Kita diyakinkan, oh berarti sedikit sekali dari banyak jemaat Korintus hanya 1 yang memenangkan pertandingan, yang akan mendapat hadiah, yang lain nggak dapat apa-apa. Nah, itulah kesalahan kita dalam menafsir secara alegoris dengan semangat merohanikan segala sesuatu. Kita mau terus secara periodik berkala mengingatkan diri kita untuk tidak menafsir dengan cara demikian. Supaya pemahaman kita, penafsiran kita terhadap
Kebenaran Alkitab lebih dan lebih lagi komprehensif, puji Tuhan. Mewakili keseluruhan semangat Alkitab yang berpusat pada Injil Kristus. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ayat kita mau belajar untuk berdasarkan konteks. Ayat 24 itu pesannya cuma satu sebenarnya. Larilah begitu rupa. Itu penekanannya. Kemudian Paulus hubungkan dengan ayat 25. Menguasai diri dalam segala hal. Jadi supaya kita bisa lari sedemikian rupa, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Dan dua poin ini, lari begitu rupa, menguasai diri atau disiplin diri dalam segala hal. Dua poin ini nggak bisa dilepaskan dalam konteks keseluruhan pasal 8 sampai pasal 10. Puji Tuhan kita belajar terus sehingga kita dimampukan untuk memahami Alkitab, memahami Injil dengan lebih tepat lagi. Hanya dengan cara itulah apa yang Injil kerjakan dalam hidup Rasul Paulus bisa Injil kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Karena kalau tidak, kalau kita masih berpola seperti semangat orang-orang tadi, orang-orang yang bersemangat alegoris tadi, merohanikan segala sesuatu, akan masuk untuk mengerti ayat 25 itu dengan pendekatan yang bersifat agamawi. Disiplin yang bersifat agamawi. Contoh sederhananya adalah penyangkalan diri berpuasa. Akan dengan gampang ke situ. Supaya aku menang, aku mendapat hadiah dalam perlombaan, aku berpuasa. That's it. Itu yang dimengerti oleh orang-orang bersemangat merohanikan segala sesuatu. Itu saja yang dimengerti. Sebuah pemahaman yang ayatiah sebenarnya. Ambil ayat untuk menjelaskan keseluruhan Alkitab. Bukan seluruh Alkitab menjelaskan satu ayat, tetapi ambil satu ayat untuk menjelaskan seluruh bagian Alkitab. Ambil ayat ini untuk menang, berpuasa. Karena itu semua Alkitab, bagian Alkitab dihubungkan dengan penyangkalan diri dengan berpuasa. Alangkah ngaconya. Seluruh Alkitab yang berpusat pada Kristus jadi berpusat pada tindakan menyangkal diri orang Kristen. Kacau dunia kekristenan. Kita belajar malam hari ini. Keseluruhan Alkitab kita pakai untuk menjelaskan dua buah ayat. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Saat kita bisa memahami sesuai dengan konteks, kita bisa paham. Gambaran Paulus berlari begitu rupa, menguasai diri dalam segala hal. Itu tujuannya satu kok di bagian ini. Berhenti makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Mengapa berhenti? Karena aku ingin orang-orang yang lemah pengetahuannya, lemah nuraninya, nggak syak oleh tindakanku. Itu kan dasarnya. Itu konteksnya. Sehingga orang-orang ini tidak menjadi syak dan lemah. Sehingga sampai tahap
murtad kembali kepada agama lama mereka. Itu kita sudah belajar 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Orang-orang Korintus yang lemah, yang kurang berpengetahuan, saat melihat orang-orang berpengetahuan dengan seenaknya masuk ke kuil berhala, makan daging persembahan berhala, mereka yang masih lemah imannya, mereka akan menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan mengkhianati Kristus. Yang selanjutnya membawa mereka kepada rasa bersalah yang terus-menerus menghantui mereka, sampai kepada titik mereka merasa, saya tidak pantas menjadi pengikut Kristus, saya lebih baik kembali ke agama lama saya. Kita sudah mulai bisa lihat dot yang kita bisa titik demi titik yang bisa kita tarik. Jadi sekali lagi, 24 sampai 27 nggak pernah tentang puasa, apalagi puasa untuk sok-sokan. Nggak pernah tentang itu. Oke, kita lihat yang mendukung bagian kita saat malam hari ini. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ini kata kunci atau nasihat kunci yang menjelaskan ayat 24 sampai 27 dari pasal 9. Ini juga, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi dapat tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Inilah semangat menyangkal diri. Bukan tentang kuat-kuatan berapa hari berpuasa. Bukan tentang itu. Bukan tentang seberapa sering berpuasa. Seminggu sekali, seminggu 3 kali, sebulan sekali, setahun sekali. Bukan tentang itu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Ini konteks yang kita dapati 1 Korintus 8 sampai 10. Jangan dicomot-comot. Kalau comot-comot akan menjadi pengajaran seperti yang dicontohkan Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, merendahkan diri, menyiksa diri, itu semua nggak ada gunanya. Sekali lagi, ini bisa terjadi, dihakimi oleh orang-orang Kristen yang tidak mau sungguh-sungguh mengerti Alkitab berdasarkan konteks, menafsirkan Alkitab berdasarkan konteks. Sangat berbahaya. Sibuk menyiksa diri, sibuk merendahkan diri, namun tidak ada gunanya. Kita kiranya dijauhkan dari praktek-praktek semacam ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, tolong. Dalam segala keterbatasan kita. Masuk ke ayat 26. Paulus sedang mencontohkan lari sedemikian rupa dan menguasai diri dalam segala hal. Paulus sedang contohkan dari hidupnya. Di ayat ini Paulus menegaskan semua tindakan menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat, menjadi orang yang
seperti tidak di bawah hukum Taurat, menjadi seperti orang yang lemah. Semua tindakan ini tampaknya pelin-pelan, tetapi enggak pelin-pelan. Paulus ingin menegaskan, aku bukan seperti orang yang bertinju dengan nonjok sembarangan. Tidak. Aku melakukan semua yang kalian nilai pelin-pelan itu dengan tujuan yang amat sangat jelas. Kita mau sedikit kembangkan. Demikian terfokusnya Rasul Paulus terhadap tujuan, sehingga hal-hal lain, penilaian orang, itu menjadi kurang penting bagi Rasul Paulus. Kurang diperhatikan. Sehingga nggak heran banyak orang salah paham terhadap Paulus. Karena memang Paulus punya tujuan yang begitu jelas. Begitu terfokus. Injil menjangkau sebanyak mungkin orang. Itu tujuan Paulus, jelas banget. Sedemikian terfokus Paulus pada tujuannya sehingga penilaian sesama itu menjadi kurang ia perhatikan. Nggak heran banyak orang salah paham terhadap Paulus. Namun satu hal kita yakini, kita mau belajar dari Paulus malam hari ini adalah begitu terfokusnya Paulus sehingga hal-hal lain di hidup kita ini menjadi kurang penting. Tuhan Yesus, tolong kita semua bisa sampai kepada pemahaman Rasul Paulus. Tentu jauh kita. Tingkatannya begitu jauh dari apa yang dipahami oleh Rasul Paulus. Tapi ya inilah kekristenan. Kita berjuang bersama-sama kepada apa yang Paulus contohkan. Berat, bukan hal mudah saat Kristus begitu nyata, Injilnya begitu mempesona, Injilnya begitu menggairahkan, sehingga saat kita memandang Injil, semua yang lain jadi kita kurang perhatikan. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita semua. Allah Roh Kudus memberi pemahaman lebih lagi dalam hidup kita. Ayat terakhir, 27. Tetapi aku mati tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pertanyaan yang bisa kita pikirkan di ayat ini sebagai penutup, mungkinkah seorang Kristen, apalagi dikatakan ayat ini, mungkinkah seorang yang sudah memberitakan Injil itu ditolak? Mungkinkah seorang pelayan atau pendeta kehilangan keselamatannya? Mungkinkah seorang penginjil yang sudah memberitakan Injil kemana-mana kehilangan keselamatannya? Ini kan ditakutkan oleh Rasul Paulus. Aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Sekali lagi, ini jangan dipahami sebagai tindakan tadi ya, berpuasa yang kita lihat penutup dari ayat ini. Nah, ini self-control yang berpusat pada diri sendiri. Bukan hal itu yang Paulus bicara tentang melatih tubuh dan menguasai seluruh. Bukan tentang itu.
Bukan tentang Paulus rajin berpuasa supaya aku semakin dekat dengan Tuhan. No, bukan tentang itu konteksnya. Aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Ia buktikan dengan menjadi seperti orang Yahudi saat ia bergaul dengan orang Yahudi. Menjadi seperti orang yang lemah di saat bergaul dengan orang yang lemah. Itu tindakan nyata dari melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kembali pertanyaan tadi kita mau jawab sama-sama. Mungkinkah orang yang sudah banyak memberitakan Injil kehilangan keselamatannya? Ya, bagi kita yang khususnya kami yang banyak dengar reform, khotbah-khotbah pendeta reform, jawabannya akan segera nggak mungkin. Say no. Tapi biasanya itu dijawab merupakan jawaban dari orang-orang yang memang sudah punya pemahaman teologi tertentu, ya teologi reform, Calvinis. Orang-orang Calvinis akan segera menjawab, nggak mungkin. Orang-orang yang telah lahir baru nggak mungkin diselamatkan. Nggak mungkin kehilangan keselamatan. Namun, saat kita mendekati ayat-ayat ini tanpa background teologis kita mendekati ayat ini berdasarkan ayat ini sendiri atau bagian ini sendiri, maka kita akan mendapati bahwa Paulus itu memiliki pemahaman yang seimbang tentang jaminan keselamatan dan peringatan keras terhadap kemungkinan untuk murtad. Kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa jemaat Korintus 99,9% lahir baru. Kita sudah belajar dari awal pembahasan bedah buku ini. Namun Paulus, kita yakini nggak menganut teologi Calvinis, tidak juga menganut teologi Arminius. Paulus kita yakini dalam keseimbangan. Karena itulah peringatannya keras. Dalam tanda kutip sedikit kasar peringatan-peringatan Paulus pada orang-orang yang bersikeras untuk terus makan daging persembahan berhala, di kuil berhala. Paulus ingetin, awas lo. Lo begitu terus, lo kehilangan keselamatan lo. Paulus keras. Itu kita dapati di pasal 10 nanti, ayat 11-12. Teman-teman bisa lihat sekilas pasal 10 ayat 11-12. Paulus keras, Paulus katakan, orang-orang Israel itu sama-sama keluar dari Mesir. Sama-sama lewat Laut Teberau, makan mana. Sama-sama mereka. Namun sebagian besar dari mereka tidak masuk tanah Kanaan. Dibinasakan. Itu kan peringatan keras banget. Keras banget itu. Namun di sisi lain, di ayat 13 dari pasal 10, Paulus bicara tentang jaminan keselamatan. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini kan jaminan keselamatan. Kesetiaan Allah, kemampuan Allah
menjagai kita tetap dalam iman. Ini yang kita yakini, saya pribadi yakini, Gordon V, penulis buku referensi kita ini, coba menyeimbangkan. Beliau, kita percaya, bukan Calvinis ya. Coba menyeimbangkan. Tentu peringatan keras Paulus bukan sedang sandiwara. Kita bayangkan Paulus sungguh yakin. Misalnya Paulus itu seorang Calvinis. Paulus yakin banget nih jemaat Korintus pada akhirnya pasti selamat. Maka semua peringatannya akan menjadi sandiwara tentunya. Karena kita sudah belajar 99,9% mereka lahir baru. Ditandai dengan karunia Roh Kudus dalam hidup jemaat Korintus. Belajar dan belajar supaya bisa menyeimbangkan teologi-teologi yang muncul supaya kita tidak terjebak dalam ketidakseimbangan yang kita dapati di ayat-ayat ini. Nanti kita minggu depan masuk ke pasal 10 itu peringatan keras Rasul Paulus ditutup di ayat 13 dengan jaminan kesetiaan Allah. Puji Tuhan kiranya kita belajar malam hari ini dalam kesederhanaan kita terus belajar dan belajar dalam keterbatasan kita. Firman Tuhan, Roh Kudus memampukan kita lebih dan lebih lagi hidup sesuai dengan keseluruhan konteks Alkitab yang intinya adalah Injil. Kristus, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Niar, mungkin ada pertanyaan dari pembahasan kita malam ini? Apa ya tadi mungkin di bagian yang kalau Paulus itu demi Injil Kristus, demi setiap orang mengenal Kristus itu dia rela untuk apa sih namanya, misalnya sama orang yang punya adat Yahudi masih juga ikut melakukan adat tersebut, sama orang yang lemah dia juga turut jadi lemah gitu. Kalau menurut Kak Rini juga itu gimana ya kalau contohnya di gereja kita? Iya ya, kalau kayak gitu menurut kalau menurut Karini memang harus punya apa ya, iman yang besar kali ya. Kalau misalnya di orang yang suka di lingkungan pelayan nih ya, misalnya pelayan itu yang kurang sungguh-sungguh, yang masih suka banyak hal-hal negatifnya, kita berteman sama mereka seperti itu, tapi kita harus punya prinsip yang benar, kita harus pegang Injil yang benar supaya kita jangan sampai terseret gitu loh. Memang sih nggak mungkin sama kayak seperti Paulus ya. Apalagi kayak Karini gini, orangnya yang suka demen banget bergaul kemana-mana. Memang agak susah juga kalau untuk apa namanya, memberitakan Injil, tapi ya dengan pelan-pelan, dengan perbuatan kita aja gitu loh, kita liatin. Sepertinya misalnya gini, di lingkungan yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Bukan begitu ya. Kalau Paulus kan sepertinya orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi boleh juga ya. Ya, di lingkungan itu tapi kita bukan ceritain tentang menyebut-nyebut nama Yesus, tapi kita dengan perbuatan kita liatin kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Contohnya seperti saya di lingkungan keluarga besar yang belum mengenal Tuhan, saya belajar untuk kasih lihat loh, saya Tuhan saya nih menyertai saya banget. Saya punya, mereka sampai lihat kalau Karini tuh beda ya, begini begini begini, tetap tetap happy ngelihat keluarganya tetap
harmonis kayak gitu-gitu. Dari sisi-sisi yang begitu aja saya bersyukur banget, saya tahu itu mereka melihat itu, saya tahu itu karena semua penyertaan Tuhan gitu loh. Nah, di lingkungan keluarga begitu saya pun juga bisa ngingetin mereka untuk ayo tetap ibadah, jalanin sholatnya, jangan hanya pakai aksesorisnya, nutup aurat apa segala macam, tapi ibadahnya nggak dijalanin. Saya selalu ingetin mereka gitu. Kadang-kadang mereka juga cuma bilang, ah mau cuma laporan, jangan begitu. Ibadah bukan cuma mau laporan, enak banget kalian nggak boleh seperti itu gitu loh. Jadinya hal-hal kecil seperti itulah kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang belum sungguh-sungguh. Gitu aja sih Niar kalau Karini. Iya, Makasih. benar. Iya, betul sih, Kak. Jadi kalau iya, kalau aku sih sama sih mikirnya kayak Karini. Jadi bukannya kita sok benar terus berdebat dengan mereka. Ini loh kebenarannya, kamu salah. Heeh, Tapi memang dengan cara-cara seperti itu ya, dan iya, biar Tuhan sendiri yang bekerja gitu di hati mereka. Mereka bisa lihat gitu perbuatan kita gitu ya, Kak ya. iya benar. Terus sama ini juga nih ya yang terakhir yang di ayat 27 kan, jadi doa kita bersama kali ya, jangan sampai kita belajar firman Tuhan, tiba-tiba di akhir-akhirnya malah Tuhan nggak kenal kita ya. Maksud kita memberitakan Injil, kita belajar tentang firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu kita nggak buahi gitu loh. Kita jangan sampai seperti itu. Takut juga sih kan kalau di ayat 27 kan bilangnya melatih tubuhku menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan sampai kita sendiri ditolak. Kita belajar terus untuk biar Injil yang kita pelajari itu dapat berbuah dalam hidup kita dan orang lain boleh menikmatinya. Itu aja sih. Iya. Niar ada tambahan lagi? Enggak sih, tapi kalau yang nomor 27 itu emang jadi apa ya? Buat aku sendiri, iya eh, selalu ngingetin sih Kak, kalau memang Heeh. disuruh bikin renungan, entah itu renungan tertulis atau apapun itu, kalau Heeh. bisa renungannya itu yang memang aku udah gimana, Alamin ya. manusia nggak sempurna, tapi Heeh. jangan sampai kayak sok-sok kasih renungan atau kasih wejangan, tapi kita sendiri nggak ngelakuin gitu. Iya emang benar-benar benar itu serem Iya, banget emang karena ini juga gitu tuh. kayak Soalnya pergumulan. kadang-kadang sering kali jatuh gitu. Seringkali ragu, seringkali khawatir, tapi puji Tuhan kita punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat ya. Ngerasa keraguan, kekhawatiran, terus dihalaukan dari hidup kita. Puji syukur deh firman Tuhan malam hari ini. eh Niar ada tambahan lagi? Atau Bung Semi? Oh udah. Oke, kita tutup ya saat malam hari ini. Teman-teman yang nanti akan lihat channel YouTube kita, semoga sama-sama kita diberkati, sama-sama kita belajar terus firman Tuhan dan firman Tuhan itu bisa terus berbuah-buah dalam hidup kita. Oke, saya akan tutup pembelajaran kita malam ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur saat malam hari ini atas firman-Mu yang terus meneguhkan kami, terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus benar-benar Tuhan Yesus, kami boleh dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh berdampak Tuhan. Tuhan tolong terus mampukan kami, berikan kami kemampuan kekuatan, biar apa yang kami pelajari, firman-Mu itu kami boleh menjadi berkat, kami boleh menghidupi firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan saat malam hari ini firman-Mu yang terus menegur kami, untuk kami terus lebih lagi Tuhan Yesus fokus kepada Injil-Mu, bukan kepada ritual-ritual rohani atau apapun Tuhan, tapi biarlah
Dimanapun kami berada, kami boleh tetap terus mengandalkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, saat malam hari ini Engkau terus pakai hamba-Mu luar biasa lagi Tuhan Yesus, dalam memimpin Bible study ini Tuhan. Biar kami juga semua boleh diberkati, biar Engkau terus saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu, biar Engkau terus pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang akan melihat di channel YouTube nanti Tuhan, mereka juga boleh diberkati seperti Engkau memberkati kami saat malam hari ini. Kami bersyukur, kami tutup pembelajaran kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.